Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari, di waktu satu jiwa atau seseorang, tidak dapat menggantikan jiwa atau seorang yang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ayat ini mengingatkan Bani Israel yang telah dianugerahi aneka nikmat, dan diberi kelebihan atas umat yang lain pada masanya, bahkan, mengingatkan setiap orang agar jangan menduga, bahwa kenikmatan dan keistimewaan yang diraih oleh seseorang atau suatu masyarakat, merupakan jaminan kecintaan Allah terhadap mereka. Jangan duga bahwa, yang demikian itu adalah jaminan surga. Betapapun banyak limpahan nikmat Allah di dunia, itu sama sekali bukan bukti, bahwa di akhirat pun akan demikian. Ada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah yang berlaku di dunia, dan ada pula yang berlaku di akhirat. Karena itu, penutup kelompok ayat-ayat ini menasihati mereka, dan juga setiap orang, dengan nasihat di atas. Ayat ini pun hampir serupa dengan ayat 48 surah Al-Baqarah. Di sana pun, ia ditempatkan sesudah perintahnya, mengingat aneka nikmat Allah kepada Bani Israel. Sejenak kita berhenti untuk membandingkan redaksi ayat ini dengan ayat 48, yang telah ditafsirkan pada ayat-ayat yang lalu. Di sana, kata syafa'ah, atau syafaat, didahulukan sebelum kata atlun, atau tebusan, sedangkan di sini, kata tebusan didahulukan, dan kata syafaat disebut sesudahnya. Mengapa demikian? Kedua ayat ini berbicara tentang dua jiwa, yakni dua orang. Ada yang menebus dan ada pula yang ditebus. Ada yang menerima dan ada pula yang memberi. Ayat 48, berbicara tentang jiwa yang bermaksud memberi syafaat, sehingga wajar jika kata syafaat didahulukan dengan menyatakan, tidak akan diterima darinya pemberian syafaat. Kalau syafaatnya tidak diterima, maka boleh jadi yang akan memberi syafaat itu mengajukan alternatif lain, yaitu membayar tebusan. Saat itu, sekali lagi dikatakan kepadanya, tidak juga tebusan. Adapun ayat 123 di atas, yang mendahulukan kata tebusan, ia berbicara tentang jiwa yang ingin ditolong atau diberi syafaat. Karena yang bersangkutan bergelimang dosa, maka untuk menghindar dari siksa, ia menyatakan kesediaannya untuk membayar tebusan. Ketika itu, disampaikan bahwa, tidak akan diterima suatu tebusan darinya. Setelah ditolak, dia mencari jalan lain. Ia menuju kepada seseorang yang dianggap dapat memberinya syafaat. Maka, datanglah pernyataan kedua, bahwa tidak akan berguna syafaat untuknya. Demikian, terlihat masing-masing ayat menyesuaikan susunan kata-katanya, sejalan dengan konteks yang dibicarakannya. Dengan membandingkan kedua ayat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa, akhir rangkaian ayat-ayat tentang Ahlul Kitab dalam sekian kelompok ayat-ayat di atas, ditutup sebagaimana awalnya dimulai. Bacalah kembali ayat 40 hingga 48, maka Anda akan temukan ajakan kepada orang Yahudi untuk mengingat nikmat-nikmat Allah, dan takut akan siksa hari kiamat, di mana tidak satu jiwa pun dapat menggantikan jiwa yang lain, tidak juga seseorang dapat memberi syafaat, atau membayar tebusan, seperti yang terjadi di dunia, dan tidak juga ada penolong apapun. Pada akhir uraian ini, hal yang serupa ditemukan, yakni ajakan kepada orang Yahudi untuk mengingat nikmat Allah, serta takut akan siksa hari kiamat, di mana tidak satu jiwa pun dapat menggantikan jiwa yang lain, tidak juga seseorang dapat membayar tebusan, atau menerima syafaat, seperti yang terjadi di dunia, dan tidak juga ada penolong apapun. Bedanya, hanya pada apa yang dikemukakan di atas, yakni penempatan kata syafaat dan tebusan, dan dengan perbedaan tersebut, tercakuplah uraian menyangkut semua jiwa yang mengharap menerima dan yang berusaha memberi. Dengan demikian, sangat wajar jika setiap orang mempercayai hari kemudian, dan beramal soleh untuk mempersiapkan diri menghadapinya.